Assalamualaikum guys, welcome back to my channel USB Sports bersama saya Umar S. Bakri dalam program Sport Analysis. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Jepang, tepatnya ke arena Olimpiade Tokyo yang tertunda hampir 1 tahun lamanya dan kini sudah di depan mata. Sport lovers, salah satu cabang olahraga yang kembali akan menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk membawa pulang pingat emas adalah bulu tangkis. Cabang angkat besi memang juga menjadi harapan lain, tapi optimisme kita untuk mendulang emas dari cabang angkat besi tentu tak sebesar pada bulu tangkis. Optimisme kita pada badminton bukannya tanpa alasan. Sejak cabang ini kali pertama dipertandingkan di Olimpiade Barcelona 1992, baru sekali saja kita absen meraih pingat emas, yakni di Olimpiade London tahun 2012, di mana waktu itu seluruh medali emas diborong habis oleh China. Bahkan Indonesia tak satu pun mendapat medali, termasuk medali perunggu. Kali ini harapan menyabet emas Olimpiade dari cabang bulu tangkis cukup terbuka. Selain ganda putra, ganda campuran, dan ganda putri, harapan kita tentu pada nomor tunggal putra. Seperti kita ketahui bersama, di nomor tunggal putra ini kita berhasil menempatkan 2 pemain terbaik kita ke Olimpiade Tokyo, yakni Anthony Sinisuka Ginting, peringkat 5 dunia, dan Jonathan Christie, peringkat 7 dunia. Dilihat dari segi kemampuan atau kapasitas, Ginting maupun Jojo memiliki peluang yang sama untuk menjadi juara. Namun untuk Olimpiade Tokyo kali ini, banyak pemerhati bulu tangkis tampaknya lebih mengunggulkan Ginting untuk dapat dulang emas daripada Jojo. Di samping peringkat Ginting memang sedikit lebih tinggi, mental Ginting menghadapi pertandingan besar dan pemain-pemain besar juga sedikit lebih baik dari Jojo. Sport lovers, saya sendiri melihat sekarang adalah saat yang tepat bagi Ginting untuk meraih emas Olimpiade. Ginting saat ini berumur 25 tahun. Bagi setiap atlet profesional, usia 25 tahun adalah masa emas untuk meraih prestasi puncak. Apalagi semua pemain papan atas dunia, terutama yang berada di top 10 ranking, semuanya pernah ia kalahkan. Dari segi kapasitas teknik, taktik, strategi, dan mental bertanding, Ginting juga sangat mumpuni. Satu-satunya sisi lemah dari Ginting yang tampaknya masih menonjol dan belum teratasi hingga saat ini adalah masalah stamina atau endurance-nya. Jika aspek ini bisa diperbaiki, kesempatan Ginting membawa pulang emas cukup terbuka. Kalau Lee Jijia saja yang tak pernah menang lawan Ginting bisa bikin kejutan jadi juara All England 2021, maka hal yang sama tentu bisa dilakukan Ginting di Olimpiade Tokyo tahun ini. Lalu, pemain mana kira-kira yang berpotensi mengganjal laju Ginting menuju emas Olimpiade Tokyo? Kalau kita melihat ranking dunia, tentu semua pemain yang peringkatnya berada di atas Ginting adalah lawan terberat bagi anak Cimahi berperingkat 5 dunia itu. Mereka adalah Kento Momota, peringkat 1 dunia dari Jepang, Victor Axelsen, peringkat 2 dunia dari Denmark, Anders Antonsen, peringkat 3 dunia juga dari Denmark, dan Chou Tianchen, peringkat 4 dunia asal Chinese Taipei. Namun, kalau kita analisis berdasarkan rekam jejak pertandingan, sebenarnya ada 5 pemain yang paling potensial mengandaskan ambisi Ginting meraih emas Olimpiade Tokyo. Anders Antonsen, meskipun dari segi peringkat berada di atas Ginting, tapi pemain nomor 2 Denmark itu selalu kalah dalam 3 pertemuannya melawan Ginting. Sebab itu saya tidak memasukkan nama Anders Antonsen sebagai salah satu dari 5 batu penghalang perjalanan Ginting menuju emas Olimpiade. Sport lovers, siapa 5 pemain yang dari rekam jejaknya paling potensial mengalahkan Ginting dan menggagalkannya untuk meraih medali emas Olimpiade? Yang pertama tentu pemain nomor 1 dunia, Kento Momota. Meskipun Momota pernah menyebut Ginting sebagai lawan terberatnya di pentas dunia, fakta menegaskan bahwa dari 15 kali pertemuan dengan Momota, Ginting baru bisa menang 4 kali.
Ginting mengalahkan Momota di Hong Kong Open 2015, Asian Games 2018, China Open 2018, dan Hong Kong Open 2019. Sedangkan dari 11 kekalahan Ginting atas Momota, 8 diantaranya berlangsung rubber set. Inilah yang membuat Momota menyebut Ginting sebagai kompetitor terberatnya di dunia. Kendati Momota gugur di babak quarter final All England 2021 yang lalu dikalahkan oleh Li Zijia, namun pemain nomor 1 Jepang itu tetap akan menjadi lawan terberat Ginting, bahkan juga lawan terberat pemain dunia manapun. Di urutan kedua, deretan pemain yang bisa menghadapi perjalanan Ginting menuju emas Olimpiade menurut saya adalah Si Yuqi. Meskipun ranking dunia pemain Cina itu jauh di bawah Ginting, yakni di posisi 11 dunia, tapi rekam jejak pertemuan kedua pemain sangat tidak berpihak pada Ginting. Dari 6 kali pertemuan dengan Si Yuqi, Ginting selalu kalah. Sebab itu dapat dimengerti kalau Ginting pernah menyebut Si Yuqi sebagai salah satu lawan terberatnya. Si Yuqi adalah satu-satunya pemain elit dunia yang belum bisa dikalahkan Ginting. Rendahnya ranking dunia Si Yuqi saat ini bukan karena kualitasnya ada di bawah, melainkan karena ia jarang mengikuti BWF World Tour Turnamen hampir 1,5 tahun terakhir karena pandemi. Setelah Momota dan Si Yuqi, lawan terberat ketiga Ginting menuju emas Olimpiade, menurut saya bukan Viktor Axelsen dan Chou Tianqian yang ranking dunianya di atas Ginting, melainkan Eng Kalong Angus. Kendati peringkat dunia pemain Hong Kong ini di bawah Ginting, yakni di posisi 9 dunia, namun ia selalu menyusahkan Ginting di berbagai ajang internasional. Dari 11 kali pertemuan dengan Eng Kalong, Ginting lebih banyak kalahnya, yakni 7 kali kalah dan 4 kali menang. Dan ajaibnya, dari 11 pertandingan Eng Kalong dengan Ginting, hampir semuanya terjadi di babak pertama. Ini artinya Eng Kalong hampir selalu menjadi mimpi buruk bagi Ginting di awal setiap turnamen mereka bertemu. Hanya sekali mereka berjumpa di babak semifinal, yaitu Malaysia Masters 2017. Saat itu Ginting kalah straight set 18-21, 15-21. Sport lovers, batu sandungan selanjutnya bagi Ginting barulah Viktor Axelsen. Hingga detik ini, Ginting sudah 8 kali bertemu dengan Axelsen di pentas dunia dengan skor 4-4. Sekilas, data ini mencerminkan bahwa kekuatan Ginting dan Axelsen setara. Namun, performance Axelsen belakangan ini menunjukkan tren positif, sedangkan Ginting tren negatif. Dari 2 pertemuan terakhir di tahun 2021 ini, semuanya dimenangkan Axelsen. Selain itu, dari 10 turnamen terakhir yang diikuti Axelsen, semuanya masuk final. 7 kali menjadi juara, dan hanya 3 kali runner-up. Sedangkan Ginting, dari 10 turnamen terakhir yang diikutinya, hanya 4 kali masuk final. 2 kali juara, dan 2 kali runner-up. Dengan fakta ini, Ginting nampaknya harus bekerja ekstra keras kalau ingin melewati pemain nomor 1 Denmark itu. Nah, yang terakhir, dari 5 pemain terberat bagi Ginting menuju emas Olimpiade adalah Chou Tianqian. Setali 3 uang dengan Axelsen, rekor pertemuan Ginting dengan pemain ranking 4 dunia asal Chinese Taipei itu juga sama kuat. Ginting dan Chou Tianqian sudah bertemu 12 kali dengan kedudukan 6 sama. Serupa dengan Axelsen, Chou Tianqian juga menang dalam 2 pertemuan terakhir melawan Ginting, yakni di World Tour Final 2019 dan World Tour Final 2020. Secara kapasitas teknis, sebenarnya Ginting boleh dikatakan seimbang dengan Chou Tianqian. Jika stamina atau endurance Ginting membaik di Tokyo ini, saya optimis dia bisa mengatasi Chou Tianqian. Tapi kalau fisik Ginting masih kedodoran seperti biasanya, sulit untuk menyingkirkan juara Indonesia Open 2019 itu. Sport lovers, itulah 5 pemain yang saya prediksi dapat merintangi ikhtiar Ginting mempersembahkan emas buat Ibu Pertiwi. Kendati demikian, di luar kelima pemain itu, Ginting tetap harus waspada terhadap sejumlah pemain yang selama ini kerap membuatnya pontang-panting dalam berbagai event internasional.
Ada sejumlah pemain yang jika tak diwaspadai bisa menggelincirkan perjalanan ginting menuju babak akhir Olimpiade. Misalnya Wang Shuwei ranking 10 dunia asal Chinese Taipei, Sai Pranit peringkat 15 dunia asal India, Kantapon Wongcharun peringkat 18 dunia asal Thailand, dan Kanta Tsuneyama peringkat 13 dunia asal Jepang. Mereka ini telah beberapa kali mengalahkan ginting di ajang internasional dan mereka termasuk pemain yang bandel, pemain yang ulet, yang tak mudah menyerah pada siapapun. Sedangkan untuk Anders Antonsen dan Lee Zijia, meskipun tak pernah menang lawan ginting, keduanya tetap perlu diwaspadai. Mengingat kedua pemain itu kini sedang berada dalam top formnya. Ini bisa dilihat dari ranking dunianya yang sangat signifikan, yakni di top 10 ranking dunia. Sport lovers, demikian analisis singkat saya mengenai pemain-pemain dunia yang berpotensi besar menghalangi ambisi ginting mempersembahkan emas Olimpiade dari cabang bulu tangkis. Semoga analisis ini ada manfaatnya. Sampai bertemu dalam sport analisis saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.